Masalahnya bukan Gen Z yang lembek atau manja. Akar permasalahannya adalah kesenjangan antara realitas hidup di era digital dan ekspektasi masyarakat yang belum adaptif. Harapan bukan cuma perasaan manis, ini bahan bakar strategis. Harus kamu rancang, bukan diterima pasrah. Bukan mimpi kosong, tapi peta jalan mental hadapi rintangan. Kekuatan terbesar di pikiranmu, pandanganmu, pengelolaan ekspektasimu, penentu kebangkitan atau ketapurukanmu. Bangun mindset pemenang, berani bermimpi, cerdas merencanakan. Gimana nerapinnya? Gerak, bukan cuma mikir. Mulai dari hal kecil, konkret. Satu langkah nyata tiap hari, konsisten, jauh lebih kuat dari sejuta rencana. Tentukan target mikro hari ini, lalu gaspol sampai tuntas. Lakukan terus. Kamu akan kaget momentum kecil membawamu jauh. Jangan remehkan langkah pertama. Saatnya buktikan kapasitasmu wujudkan harapan. Darahmu pasti mendidih dengar narasi ini. Gen Z dibilang stroberi, lembek, manja, gampang nyerah, dikit-dikit cemas. Jujur, kamu pasti terbebani label-label itu, seolah masalahmu karena kamu lemah. Salah besar, ini bukan cuma perasaanmu, tapi kesenjangan realitas digital versus ekspektasi usang generasi sebelumnya. Kamu rasakan beban itu, sendirian, dengan cemas dan tekanan. Tapi dengar, kamu tidak sendiri. Label-label itu mitos. Video ini bukti nyata. Kita bongkar habis mitos pakai data ilmiah. Fakta. Tunjukkan, di balik kecemasan ada kekuatan mental luar biasa. Cuma Gen Z yang punya. Saatnya tunjukkan, Gen Z bukan lemah, tapi jauh lebih kuat, lebih adaptif dari bayangan mereka. Siap buktikan itu bersamaku? Dengar, kamu sering dilabeli generasi lemah, gampang insecure, stresan. Itu misinterpretasi akut. Mereka gagal pahami. Yang dianggap kelemahan itu adaptasi neurologis, psikologis luar biasa. Cuma Gen Z yang punya. Otakmu bukan rapuh, punya neuroplastisitas gila. Artinya, otakmu beradaptasi berkali lipat lebih cepat dari generasi lain. Merespons intensitas digital dengan sensitivitas tinggi. Bukan kelemahan. Ingat, kamu generasi pertama tumbuh penuh di era media sosial, sejak lahir sampai sekarang. Bukan cuma soal HP, tapi norma sosialmu terbentuk di sana. Perbandingan sosial instan, doom scrolling sampai mikir kiamat, itu santapan harianmu. Realita yang tak pernah dirasakan generasi lain. Jangan kira ini cuma perasaanmu sendiri. Pew Research Center, 70% remaja anggap cemas dan depresi masalah besar di teman sebaya. Dengar itu? 70%. Ini bukan kamu rapuh sendirian, ini respons kolektif alarm bersama terhadap dunia yang kamu hadapi. Apa pemicu respons kolektif ini? Bukan cuma media sosial, ada toxic positivity paksa kamu senyum di tengah badai. Ketidakpastian ekonomi global hantui masa depan. Perubahan iklim picu cemas soal planet. Tekanan performa online konstan seolah harus selalu on, sempurna. Ini semua monster yang Gen Z hadapi bersama. Tapi, disinilah kekuatan mental sejati Gen Z. Di balik tekanan itu, kamu tak tumbang. Justru punya kapasitas adaptasi sangat tinggi. Kamu inovatif di digital, peka sosial, empatimu luar biasa. Ini bukan generasi lemah, ini generasi dibentuk badai untuk jadi badai itu sendiri. Generasi yang akan mengubah dunia, cara yang tak pernah mereka bayangkan. Jadi, jika kamu generasi badai pengubah dunia, bagaimana jaga mesin tempur mentalmu tetap prima? Bagaimana bergerak maju, tidak cuma bertahan, tapi justru berkembang pesat di tengah badai? Ada langkah aksi nyata yang harus kamu coba mulai sekarang. Pertama dan paling fundamental, validasi realitas emosimu. Kamu bukan lemah karena cemas, stres, atau kewalahan. Itu bukan kegagalanmu, itu sinyal. Respons adaptif otakmu yang cerdas berjuang di lingkungan tak main-main tuntutannya. Studi tunjukkan, terima dan akui perasaan negatif, intensitasnya justru berkurang jauh.
Jangan dilawan, kenali dan validasi. Kedua, jadilah kurator digital paling keren. Batasi paparan konten yang bikin kamu merasa tidak cukup. Konten pemancing perbandingan atau berita picu doom scrolling dan cemas. Itu sama saja beri makan monster di kepalamu. Bangun komunitas online suportif, inspiratif, beri informasi bervalue, bukan drama. Jaga pintu masuk ke pikiranmu. Ketiga, kembangkan literasi emosional. Penting nih, sering kita cuma nggak enak, tak tahu emosi apa. Belajar identifikasi, beri nama. Ini cemas, ini frustrasi, ini kecewa. Saat bernama, kamu punya kekuatan mengelolanya. Coba jurnal emosi atau aplikasi mindfulness, cukup 5 menit sehari. Riset, kesadaran emosional bisa kuatkan resiliensi, bikin kamu lebih tangguh hadapi badai. Keempat, ini paling seru nih. Bangun mental health toolkit pribadimu. Senjata andalanmu. Pelajari teknik relaksasi, pernafasan dalam, meditasi singkat, cukup 2-3 menit saat panik. Beranikan diri tetapkan batasan jelas online atau offline. Jangan biarkan orang lain seenaknya kuras energimu. Jika butuh, jangan takut atau malu cari dukungan profesional. Ingat, prioritaskan kesehatan mental itu bukan kelemahan. Itu kekuatan paling badas yang kamu punya. Terakhir, tapi penting, transformasi narasi internalmu. Buang pikiran kamu lemah atau tak sanggup. Ganti, kamu beradaptasi di lingkungan super menantang. Kamu hebat, bisa bertahan. Fokus penguatan narasi positif tentang dirimu. Ingat, kamu punya empati luar biasa, jiwa aktivisme membara, inovasi tak ada duanya. Kamu bukan korban tekanan, kamu arsitek masa depan. Generasi dibentuk jadi lebih kuat, peka, siap dari siapapun. Ini bukan cuma bertahan, ini memahami siapa kamu sebenarnya di tengah badai informasi dan ekspektasi gila-gilaan. Video ini langkah pertama kita pahami realitas Gen Z. Bukan obrolan ringan, ini fondasi. Tekananmu bukan kelemahan, tapi tempaan jadi baja. Akui kompleksitas digital yang membentukmu. Rayakan kapasitas adaptasimu yang luar biasa. Itu kekuatan tak bisa diremehkan. Kabar baik, video ini awal pemahaman. Video berikutnya, kita masuk mode pertarungan sebenarnya. Kita bahas strategi konkret bangun resiliensi mental di tengah tekanan digital. Panduan praktis agar Gen Z berkembang dan tetap kuat. Kujamin, bukan teori kosong. Ini senjata ampuh hadapi dunia dengan kepala tegak. Subscribe sekarang, kamu tak mau ketinggalan amunisi mental penempah generasi paling tangguh.